warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang makna lambang Pancasila dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian masih mengingat dasar dan lambang negara Indonesia? Betul sekali. Pancasila adalah dasar dan landasan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila juga dilambangkan dengan burung Garuda yang memiliki semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau yang biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam lambang burung Garuda, terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Apakah kalian masih mengingat bunyi dan lambang dari kelima sila Pancasila? Yuk, mari kita bahas. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas di atas perisai hitam. Bintang emas bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang warna hitam di bawah lambang bintang melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Mata rantai tersebut terdiri dari rantai segi 4 dan rantai lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 menggambarkan laki-laki dan rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Gambar rantai yang saling terkait ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mempunyai akar tunggal panjang yang menunjang pohon untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar ke berbagai arah. Akar pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak budaya. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng dijadikan salah satu lambang Pancasila karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama ketika kita bermusyawarah. Orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk menyepakati sesuatu. Sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Makna dari lambang padi dan kapas adalah panganan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan dari keempat sila dalam Pancasila lainnya. Anak-anak, setelah kita membahas tentang makna dari lambang-lambang Pancasila, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman ras, budaya, suku, dan agama. Untuk menyatukan semua perbedaan itu membutuhkan sebuah dasar atau pedoman yang mengatur kehidupan tiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Disinilah Pancasila mengambil perannya. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar yang dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah di sini kalian ada yang tahu contoh dari pengamalan sila pertama? Benar sekali.
Contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah 1. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. 2. Menjalankan perintah agama masing-masing. 3. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. 4. Menghargai dan menghormati hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Apakah di sini kalian ada yang tahu contoh pengamalan dari sila kedua? Benar sekali. Contoh dari pengamalan sila kedua adalah 1. Menolong teman yang sedang kesusahan. 2. Membantu korban bencana alam. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Meminjami teman pensil. Selanjutnya adalah contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sebelumnya, di sini kalian ada yang tahu contoh-contoh pengamalannya? Benar sekali. Contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila adalah 1. Mengikuti kegiatan upacara bendera. 2. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 3. Melakukan kerjasama atau gotong royong. 4. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Pasti di sini kalian sudah ada yang tahu contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila. Kalau tahu, coba sebutkan ya. Contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila adalah 1. Setiap masalah harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. 2. Berjiwa besar untuk menerima pendapat orang lain. 3. Menerima dan menghargai hasil keputusan masyarakat atau kelas. 4. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila. Yang pertama, ada bersikap adil terhadap semua teman. 2. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 3. Saling menghargai antar sesama. 4. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 5 sila Pancasila harus kita amalkan setiap hari. Bukan hanya dihafalkan saja ya. Dengan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita bisa hidup rukun, adil, dan saling menghormati. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap berperilaku kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.